Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalil-dalil untuk mukhalafatuhu lil hawadis. Dalil-dalil untuk sifat mukhalafatuhu ini kami rasa baik juga kita susun melalui soal jawab, karena dengan demikian besar kemungkinan akan lebih dekat kepada pengertian. Soal yang pertama, pengertian mukhalafatuhu lil hawadis. Setelah kita mengikuti penjelasan-penjelasan yang telah lalu, sudah dapat kiranya kita memberikan artinya yang singkat, yaitu tidak bersamaan Allah dengan segala yang baharu. Yang menjadi soal, kalau bersamaan atau serupa Allah itu dengan yang baharu, apa salahnya? Jawab, kalau bersamaan Allah dengan yang baharu, tentulah ia baharu juga, karena tiap-tiap sesuatu yang disebut bersamaan ialah apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz pada yang satu, mesti demikian pula pada yang satu lagi. Jadi, kalau alam yang baharu ini berubah-ubah, maka Allah itu pun harus berubah-ubah pula. Apakah yang demikian tidak mustahil? Atau alam yang baharu ini sudah jelas mula-mula tidak ada, dan pada akhirnya nanti pun hilang lenyap? Maka kalau serupa Allah dengan alam yang baharu ini, tentu ia pun demikian pula hilang lenyap. Apakah itu tidak mustahil? Padahal Allah wajib bersifat dengan sifat qidam dan baqa. Sedangkan alam semesta ini mustahil bersifat dengan keduanya, qidam dan baqa. Jadi jelaslah Allah itu tidak bersamaan dengan segala yang baharu. Soal selanjutnya, kalau berkumpul saja qadim dan baharu pada Allah, apa itu tidak mungkin? Jawab, ya, tidak mungkin sama sekali. Bahkan lebih mustahil lagi, karena qadim dengan baharu sangat berlawanan keduanya, sebagaimana berlawanan gerak dengan tetap. Apakah mungkin pada akal seseorang berkumpul gerak dengan tetap pada satu benda? Tentu tidak mungkin. Kalau timbangan akalnya masih normal. Kalau sudah tetap, berarti tidak bergerak. Kalau bergerak, berarti tidak tetap. Soal selanjutnya, kalau bersamaan Allah pada satu bidang, tetapi tidak bersamaan ia pada bidang yang lain, apakah yang demikian itu bisa? Jawab, itu pun tidak bisa dan mustahil. Karena pada waktu terdapat persamaan dengan alam, dikatakanlah ia alam, kemudian pada waktu yang lain terdapat tidak bersamaan atau berlainan, maka pada saat itu perlu disebut ia Tuhan. Jadi berkumpullah pada zat yang satu, itu alam dan Tuhan. Apakah itu tidak terlalu mustahil? Kami anggap lebih mustahil dari yang mustahil. Soal selanjutnya, ada orang yang mengatakan Allah itu sama dengan alam. Bagaimana jawaban yang tepat, singkat dan mudah dimengerti? Jawaban yang singkat, begini saja jawabannya. Kalau sama roti dengan tukangnya, apakah sama roti dengan tukang roti? Apakah sama tukang pangkas dengan pangkas? Tidak sama. Roti dengan tukang roti mana ada sama? Soal selanjutnya, tidak serupa Tuhan dengan segala yang baharu. Pada hakikatnya bagaimana? Jawab, sebelum dijadikan alam semesta ini oleh Tuhan, tentu alam ini tidak ada sama sekali. Jelas. Jadi pada waktu itu, apa yang mau disamakan? Sebelum ada dunia ini, apa yang disamakan? Tentu tidak mungkin dan tidak sah disebut-sebut persamaan. Karena baru timbul perbandingan sama atau tidak sama setelah ada dua pihak yang bersangkutan. Kan sama juga dengan disebut pertandingan, mesti ada dua pihak yang bertanding. Kalau hanya satu pihak saja yang ada, apa pula yang ditanding? Dan siapa yang bertanding? Demikianlah keadaan alam ini sebelum dijadikan Tuhan. Ia tidak ada sama sekali dan tidak mungkin mau disamakan. Kemudian setelah dijadikannya,
Tidak perlu juga dipikir-pikirkan bagaimana caranya untuk disamakan. Pasti tidak sama dan mustahil bersamaan, bahkan tetap bersalahan selama-lamanya. Allah wajib bersifat dengan qidam dan mustahil ia bersifat dengan baharu. Alam semesta wajib bersifat dengan baharu dan mustahil ia bersifat dengan qidam. Maka kita akhiri dalil mukhalafah ini dengan satu ayat Al-Quran. Firman-Nya, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yanzurukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Yadzra'ukum fihi. Artinya, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11.